Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut. Makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Saya sudah ikhlas, jadi kalau emang mau silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Halo teman-teman, sebelum kita memulai video ini, aku pengen share salah satu body scrub yang aku sedang pakai teman-teman. Ini dari Purbasari. Nah, jadi ini adalah fungsinya mengangkat sel kulit mati teman-teman. Jadi setelah mandi kulit bakal terasa lebih halus, lebih bersih dan segar nih. Kalau teman-teman pengen coba juga pakai brand Purbasari, teman-teman bisa langsung aja sesuaiin sama aroma teman-teman tuh sukanya apa. Nah, di bawah video ini udah aku taruh linknya. Jangan lupa belinya lewat situ karena pasti kalian bakal dapat diskon. Hari ini kita bakal ngebahas soal Wardatina Mawa yang dimana dia sudah ke Polres buat menyaksikan CCTV tersebut teman-teman ya, dan dia juga diselidikin soal laporan dari Inara Rusli soal illegal akses ya. Bahkan di sini Mawa pun sempat emosi ke Inara dan Insanul Fahmi teman-teman ya. Soalnya Insanul Fahmi ini suka nuduh-nuduh orang ya. Gara-gara A lah, gara-gara B lah, gara-gara C hingga Mawa memutuskan buat cerai. Di sini dia meresponnya. Ayo kita dengerin. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini kita bakal dengerin dari sisi pengacaranya kenapa Mawa itu dipanggil ke Polres ya teman-teman. Baik. Saya mau buka puasa nih. HP lo bang, turun dikit bang. Terima kasih ya teman-teman media. Jadi hari ini Mawa telah hadir atas panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap laporan dari saudari IR ya, atas dugaan atas panggilan pemeriksaan sebagai saksi terhadap laporan dari saudari IR ya, atas dugaan tindak pidana illegal akses. Tadi kami mulai pemeriksaan itu jam 11, selesai sekitar jam 17.00. Pada prinsipnya semua pertanyaan sudah dijawab secara kooperatif dan jalannya pemeriksaan berjalan sangat baik. Seperti itu. Ada berapa pertanyaan? Pertanyaan total sekitar 27 pertanyaan. Oh, 27 pertanyaan. Terkait apa aja bang? Intinya bang? Pada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal akses dan kami sampaikan bahwa tidak pernah memiliki akses. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal akses perkara ini. Oh, jadi Mawa kesini atas laporan dari Inara ya teman-teman. Ini dugaan aku ya, Inara sama Insanul Fahmi, karena dua itu laporan yang buat biar nanti bukti tersebut gugur gitu. Ketika laporan itu naik, kalau itu kasus illegal akses ya bukti itu bakal gugur teman-teman ya. Tapi balik lagi, kalau kata pengacara-pengacara yang lain ya, itu tetap aja bakal jadi bukti gitu. Karena di situ ada tindakan perbuatan melakukan zina ya. Oke. Nah, kita coba dengerin statementnya dari Mawa. Silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya.
Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan tidak sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari Ini gara-gara Insanul Fahmi nih yang buat statement kalau Mawa itu dihasut lah, dikasih masukan yang nggak bener lah, sampai menyebut kalimat jin, teman-teman. Insanul Fahmi ya. Dugaannya artis FRS lah yang sedang dekat dengan Mawa sekarang, kalau katanya dia yang ngasut ya, bahkan pengen dilaporin sama si Insanul gitu kan. Di sini Mawa emosi ya kelihatannya. saya pribadi tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih, dan saya harus menyaksikan videonya tadi Bu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya nggak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kamu mau minta maaf, oke silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekkan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya, dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan. Menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen Indonesia udah pada tahu, dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib itu. Saya tidak pernah membalas, saya hanya diam. Tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan, karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport untuk kebaikan saya. Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan. Saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Oke. Sama sedikit Kak. Oke. Kamu mau ngeliat video tadi jijik kan? Kamu mau jijik banget ya? Kamu mau sedikit Persiapan buat terkait dengan statement Nara kemarin itu seperti apa Mawar? Tuh lihat pengacaranya sampai megang-megang leher kan, saking berindingnya dia kan. Kaget juga dia ucapannya seperti itu ya. Mungkin ya karena udah saking emosinya, kayak ngerasa mereka tuh salah tapi ngerasa kayak nggak salah gitu. Bahkan apalagi kita udah ngebahas salah satu isi dari story Inara Rusli ya. Di konten yang ini teman-teman, mungkin teman-teman harus nonton dulu sih biar paham. Di situ Inara, aku kasih spill sedikit ya. Di situ Inara bilang emang tahu isi CCTV itu perzinahan gitu kan. Nanya nih ya di story gitu. Dan di sini Mawa bilang kalau itu ada dan saya lihat sendiri. Ya tapi secara logika kalau nggak ada ya ngapain dilempar bukti ke Polres gitu kan laporannya. Berarti ya emang ada. Tapi secara konsep meyakinkan banget Inara sama Insanul Fahmi bilang itu nggak ada gitu. Ya yang bikin epic adalah part ini ya teman-teman. Part sampai Mawa itu nangis kalau nggak. Ini kayaknya nangis deh ya. Tuh
Ya di sini terakhir ya sampai mau balik ke mobil dan dia emosi ya. Aku pengen lihat dari sisi Insanul Fahmi teman-teman. Biasanya Insanul Fahmi bakal merespon nih tanggapan dari Mawa setelah dia muncul ke media. Respon dia di sini, dia coba buat story jalan dengan ada tangga di sini, rumah yang sedang dibangun. Terus dia bilang statementnya seperti ini, atur aja ya Allah yang terbaik, makin hamba yang ngatur makin berantakan. Ya, berarti posisi Insanul Fahmi di sini udah mulai bingung dia, cara apa lagi nih membujuk Mawa ya biar bisa balik ke dia gitu. Soalnya Mawa udah di tahap gugat cerai ya. Sudah menggugat Insanul Fahmi gitu. Jangan hanya mendengar nasihat dari yang berhasil, dengar pula nasihat dari yang gagal. Mereka biasanya lebih jujur dan tak berlebihan. Oke, jadi itulah respon dari Insanul Fahmi. Dia juga udah bingung nih gimana caranya Mawa udah balik lagi. Jadi dia serahkanlah kepada yang atas. Gimana opini teman-teman? Yuk kita lihat deh opini dari netizen ya. Kenapa Wardatina Mawa mengajukan gugatan cerai terhadap Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubu Pakam? Kenapa kok tidak di Medan atau di Jakarta? Terus bagaimana kelanjutan laporan pidana Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Ina Rosli berkaitan dengan duga tidak pidana perzinahan itu? Apakah berlanjut atau terhenti? Oke, saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu buat Anda yang belum follow saya segera follow. Begini, gugatan cerai itu harus diajukan di tempat tinggal si istri kalau dia muslim. Karena Mawa bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, maka kalau dia ingin bercerai, dia harus mengajukan di Pengadilan Agama Lubu Pakam, bukan di Pengadilan Agama Medan atau di wilayah Jakarta atau di tempat lainnya. Kemudian bagaimana kelanjutan laporan pidananya? Adanya gugatan cerai itu tidak menghentikan proses pidana. Dalam hal ini yang jadi acuan adalah tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana. Nah, oleh karena Insanul Fahmi dan Ina Rosli diduga melakukan perbuatan itu ketika Insanul masih terikat hubungan pernikahan dengan Mawa, maka proses pidana itu pun tetap dapat dilanjutkan. Oh, aku kira ya teman-teman selama ini yang aku pahamin ketika kalian sudah bercerai jadi laporan itu nggak bisa lagi. Soalnya udah nggak ada ikatan nih mau ngelaporin apa kan. Tapi dari sini kita paham ternyata walaupun mereka berdua sudah bercerai, laporan itu akan terus berlaku dan berjalan. Soalnya waktu mereka melakukan bersama dengan Inara ya, Insanul dengan Inara, itu waktu dia masih nikah dengan Mawa. Jadi laporannya terus berjalan. Waduh. Wadidaw, informasi terupdate hari ini perihal Insanul Fahmi dan Mawa. Pihak Insanul Fahmi mengklaim saat ini Mawa sedang dikendalikan oleh seseorang karena Mawa kekeh meminta perpisahan kepada Insanul Fahmi. Fairuz Arafiq digadangkan sebagai orang yang mengendalikan Mawa untuk perpisahan tersebut. Padahal faktanya Fairuz Arafiq mensupport Mawa agar Mawa tidak diperdaya kembali oleh Insanul Fahmi. Beberapa kali terlihat Mawa dijatuhkan marwahnya, dihancurkan hatinya di hadapan publik oleh Insanul Fahmi. Namun ketika itu Insanul Fahmi bukan belum ngerti ya, apa nggak ngerti ya, nggak ngeh kurasa ya, atau disengaja ketika dia menyebutkan satu nama wanita lain di hadapan publik dengan kata-kata love you Inara. Disitulah runtuhnya harga dirinya marwah, terinjak-injaknya harga dirinya marwah, tidak ada harganya marwah ya. Disitulah semuanya hancur lebur perasaannya Mawa. Apa nggak kepikiran gitu ya? Nah sekarang Insanul Fahmi kekeh untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dengan alasan apa? Demi anak. Wadidaw. Dulu ketika Anda berselingkuh, apakah Anda memikirkan perihal anak, bagaimana ke depan anak? Pernahkah Anda membayangkan hal itu ketika Anda melakukan perzinahan tersebut? Meskipun saat ini Insanul Fahmi mengklaim dirinya menikah dengan Inara, tapi Miss Gosip sih nggak yakin kalau itu ada pernikahan ya guys. Nah di situ jangan membawa nama anak ketika saat ini ya, untuk saat ini, karena ketika Anda membuat perzinahan itu Anda tidak pernah memikirkan anak.
Ketika Anda menyebutkan satu nama wanita lain dalam hubungan pernikahan kita, ya begitulah kira-kira ya, ini untuk Insanul Fahmi ya. Disitulah harapan impiannya seorang istri sah itu hancur. Jadi harap ngerti ya Insanul Fahmi, jika Mawa kekeh untuk meminta perpisahan. Oke? Wadidaw. Oke, itu dia teman-teman dari sisi netizen yang terus mendukung Mawa. Nah, gimana pendapat teman-teman? Tulis di komen, kalian lebih dukung mana nih, Mawa atau Inara atau Insanul Fahmi ya. Ya, kasus ini masih terus berjalan dan kita bakal coba terus update buat kalian konten-konten yang menarik. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you, goodbye. Kalau aku ada salah kata, salah pengucapan, aku minta maaf. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya dari setiap kasus. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.